Hai semua, kali ini saya akan membahas mengenai minimum spanning tree, yaitu Kruskal algorithm. Nah, MST atau minimum spanning tree ini termasuk ke dalam greedy method. Dan tujuannya adalah untuk mencari cara untuk menghubungkan titik-titik dengan jarak yang paling efisien. Nah, di sini saya akan membahas lebih ke cara untuk menyelesaikan soal Kruskal. Oleh karena itu, kita langsung masuk saja ke soalnya. Berikut adalah soalnya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal ini. Nah, pertama-tama saya sudah membuat sebuah tabel di sini untuk membantu kita menemukan jalur mana yang paling efisien. Yaitu pertama ada sorted adjacency list, yaitu berisi nanti adjacency list yang sudah diurutkan dari yang jaraknya paling kecil hingga paling besar. Kemudian di sini ada T. T ini maksudnya adalah jalur yang dipilih yang tentu saja kita harus mulai memilihnya itu dari yang jaraknya paling kecil, karena yang di sini kita mau cari adalah minimum spanning tree. Kemudian V adalah node yang sudah dilewati dari jalur yang dipilih tadi itu. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah pada Kruskal ini jangan sampai kita membuat suatu loop dari jalur-jalur yang kita pilih. Yang dimaksud dengan loop itu seperti apa sih? Nah, yang dimaksud dengan loop itu seperti ini misalnya. Jadi, ada satu daerah yang tertutup oleh 3 jalur. Bukan usahakan, tapi kita harus menghindari terbentuknya jalur yang seperti ini. Nah, kemudian, kapan kita akan berhenti untuk mensimulasikan Kruskal ini, yaitu ketika semua edge itu sama juga seperti yang garis-garis ini, ketika semua edge ini sudah dilewati. Nah, agar lebih jelas lagi, kita langsung mulai saja ke pengerjaannya. Pertama-tama, kita lihat nih di sini. Yang memiliki jarak paling kecil, yaitu adalah jalur dengan jarak 1, kan. Nah, di sini ada 3 jalur dengan jarak 1, yaitu AC, CD, dan juga EF. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan urutan dari abjadnya itu. Jadi, kita usahakan tulis dari yang jaraknya paling kecil dan abjadnya paling kecil juga. Dengan begitu, di sini berarti yang kita tulis pertama adalah AC ini ya. AC dengan jarak 1. Kemudian kita masuk, yaitu ini, CD dengan jarak 1. Kemudian kita masuk selanjutnya adalah ini, yaitu EF. Jangan sampai nulisnya FE, tapi lebih baik tulisnya EF untuk mengurangi kekeliruan. Kemudian yang jaraknya 1 sudah kita tulis semua. Sekarang kita lihat yang terkecil setelah 1 adalah 2 berarti kan. Di sini 2 ada di AB, tentu saja kita tulis pertama karena dia A, B. Kemudian di sini ada DE dan CE. Yang kita tulis pertama adalah CE terlebih dahulu, baru DE. Kemudian, selanjutnya kita lihat lagi yang jaraknya 3. Di sini ada BD dan CF. Oleh karena itu, kita tulisnya BD terlebih dahulu, baru CF. Kemudian ada lagi, kita tulis yang 4. Di sini ada BE dan AF. Kemudian setelah itu sisanya yang terakhir adalah BC dengan jarak 5. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mulai dari
mulai memilih jalur mana yang akan kita gunakan. Tentu saja kita mulai dari pilih yang paling kecil. Berarti di sini adalah AC1. Dan kita juga jangan lupa tandai di sini AC. Kemudian kita lanjut lagi ke CD1. Baik, di sini jangan lupa untuk menuliskan node mana yang sudah kita kunjungi. Tadi yang pertama adalah AC, kemudian yang kedua kita ambil dari C ke D, maka di sini kita tulis D. Selanjutnya kita ambil lagi EF. Kita lihat di sini EF, berarti di sini kan. Nah, EF ini nggak membentuk loop kan, berarti kita masih boleh lanjut EF. Di sini kita tuliskan E dan F. Lalu kita lanjut lagi ke AB2. AB2 di sini kan. Nah, dan dia tuh nggak membentuk loop juga, jadi kita masih boleh lanjut, yaitu AB2. Di sini kita bisa tuliskan B. Kita lanjut lagi ke CE2. CE2 di sini berarti ya. Nah, ini juga nggak membentuk loop kan, berarti kita masih boleh pilih si CE ini. Di sini kita nggak perlu tulis lagi karena udah kita ketulis semuanya. Nah, kan kita baru boleh stop ketika semua edge atau garis udah dilewati. Berarti sekarang kita lanjut lagi. DE2, DE itu di sini kan. Nah, ini kan akan membentuk loop, jadi nggak boleh. Jadi kita tidak akan pilih si DE itu, kemudian kita lihat lagi BD. BD di sini. Kalau kita pilih, dia membentuk loop, akan loopnya di AB, CD ini. Oleh karena itu kita nggak boleh pilih. Kemudian, kita lihat lagi CF3 di sini berarti ya. Kalau kita pilih ini, kita akan membentuk loop kan, berarti kita tidak boleh pilih ini. Kemudian AF. Kalau kita pilih AF ini juga akan membentuk loop antara A, C, E, F. Oleh karena itu kita nggak pilih juga. Kemudian kita lihat lagi di BE. BE ini kalau kita pilih akan membentuk loop ya. Oleh karena itu, kita jangan pilih BE juga. Dan BC, kalau kita pilih juga akan bentuk loop. Jadi, kita nggak boleh pilih juga. Oleh karena itu, berarti kita udah stop di sini. Karena kita udah melewati semua edge. Nah, kalau ditanya jawabannya itu yang mana? Jawabannya itu ya di gambar ini. Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah berupa node-node dan garis-garis yang menghubunginya. Kalau kita tulis ulang di sini berarti jawabannya adalah jawabannya seperti ini berarti teman-teman. Ini jadi minimum spanning tree-nya akan seperti ini hasilnya. Sekian untuk materi kali ini. Sekian dan terima kasih.